Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2C mata kuliah praktikum biokimia dengan saya Olivia Sesmika dengan ujung NIM 13. Saya Nasa Nabila dengan ujung NIM 020. Saya Preti UNSD dengan ujung NIM 01. Saya Yuni Kurniawati dengan ujung NIM 14. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyajikan video mengenai praktikum uji karbohidrat. Selamat menyaksikan semuanya. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu bertanggung jawab mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen uji karbohidrat. Teori percobaan: karbohidrat merupakan senyawa organik penting penyusun energi utama makhluk hidup. Monosakarida seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa berperan penting dalam metabolisme. Untuk mengidentifikasi karbohidrat digunakan uji kualitatif seperti MOLIS, menunjukkan adanya karbohidrat dengan cincin ungu. Iodin mendeteksi pati dengan warna biru tua. Benedict menguji gula pereduksi dengan endapan merah bata. Barfoot membedakan monosakarida dan disakarida berdasarkan kecepatan pembentukan endapan. Dan Seliwanov membedakan aldosa dan ketosa dengan hasil positif berupa warna merah. Setiap uji memiliki prinsip reaksi dan warna khas hasil positifnya. Adapun alat yang kami gunakan dan juga bahan yang kami gunakan. Prosedur percobaan: uji MOLIS. Masukkan sampel maltosa sebanyak 2 ml dalam gelas ukur, kemudian tuangkan dalam tabung reaksi. Kemudian teteskan 3 tetes reagen MOLIS pada tabung reaksi. Lalu siapkan 2 ml H2SO4 pekat pada gelas ukur. Kemudian tuangkan pada tabung reaksi yang telah berisi maltosa dan reagen MOLIS. Lakukan percobaan yang serupa dengan sampel yang berbeda. Uji iodin. Ukur 3 ml sampel, masukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan reagen iodin, kemudian homogenkan. Lalu amatilah perubahannya. Lakukan hal yang sama kepada semua sampel. Uji Benedict. Tuangkan 1 ml sampel maltosa pada tabung reaksi menggunakan pipet volume. Kemudian tambahkan 5 ml reagen Benedict pada tabung reaksi tersebut. Letakkan tabung reaksi tersebut pada gelas beker berisi air mendidih yang telah dipanaskan pada water bath. Lalu panaskan selama kurang lebih 3 menit. Kemudian tunggu dingin dan amati. Lakukan percobaan yang serupa dengan sampel yang berbeda-beda. Uji Barfoot. Pertama, ukur 3 ml reagen Barfoot dan tuangkan pada tabung reaksi. Kemudian, tambahkan 1 ml sampel maltosa pada tabung reaksi yang telah terisi reagen Barfoot. Selanjutnya, panaskan air dengan menggunakan bunsen sampai ia mendidih. Setelah mendidih, letakkan tabung reaksi tersebut pada gelas beker yang berisi air yang mendidih. Setelah dipanaskan kurang lebih 3 menit, keluarkan dari gelas beker yang berisi air tadi, lalu didinginkan. Uji Seliwanov. Masukkan 0,5 ml larutan yang akan diperiksa ke dalam tabung reaksi. Lalu tambahkan 5 ml reaksi Seliwanov. Setelah dipanaskan 60 menit, lalu diangkat. Pembahasan 5 uji kualitatif karbohidrat yaitu MOLIS, iodin, Benedict, Barfoot, dan Seliwanov digunakan untuk mengidentifikasi maltosa, sukrosa, glukosa, glisin, dan amilum. Uji MOLIS positif untuk semua karbohidrat. Iodin positif hanya pada amilum. Benedict positif untuk glukosa dan maltosa. Barfoot positif hanya untuk glukosa, sedangkan Seliwanov negatif untuk semua sampel. Hasil tersebut menunjukkan perbedaan struktur dan sifat kimiawi karbohidrat, serta menegaskan bahwa setiap uji memiliki selektivitas dan fungsi analitis yang spesifik terhadap jenis gula tertentu. Kesimpulan 1. Uji MOLIS memberikan hasil positif pada semua sampel karbohidrat, maltosa, sukrosa, glukosa, dan amilum, yang ditandai dengan terbentuknya cincin ungu yang menandakan keberadaan gugus karbohidrat dalam sampel. Yang kedua, uji iodin hanya menunjukkan hasil positif pada amilum, dengan terbentuknya warna biru tua yang menunjukkan adanya struktur helix pada amilosa. Yang ketiga, uji Benedict menunjukkan bahwa glukosa dan maltosa merupakan gula pereduksi karena membentuk endapan merah bata, sedangkan sukrosa, amilum, dan glisin merupakan non-pereduksi. 4. Uji Barfoot menunjukkan bahwa hanya glukosa atau monosakarida yang mampu membentuk endapan merah bata dalam waktu singkat, sedangkan disakarida dan polisakarida tidak bereaksi positif. 5. Uji Seliwanov memberikan hasil negatif pada seluruh sampel karena tidak ada yang mengandung ketosa, menandakan bahwa semua sampel tergolong aldosa atau bukan gula sederhana atau keton. Sekian hasil video dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.